Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizo, tim Pos Gizi Dompet Duafa. Pada sesi ini kita akan membahas pos gizi adaptif positif devian dari Dompet Duafa. Program pos gizi Dompet Duafa dilatar belakangi pada masalah stunting yang ada di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, menurut Kemenkes RI. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama, serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai, terutama pada 1000 HPK. Stunting mempengaruhi perkembangan otak, sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini akan berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak rentan terhadap penyakit. Program pos gizi dengan adaptif positif deviance merupakan salah satu upaya Dompet Duafa untuk mendukung penurunan prevalensi stunting pada balita berusia 6-59 bulan yang mengalami gizi kurang. Program pos gizi Dompet Duafa melalui pendekatan yang memungkinkan perubahan perilaku gizi baik atau positif deviance melalui pola asuh, pemberian makan, kebersihan, dan perawatan kesehatan, dengan tujuan dapat menanggulangi angka kekurangan gizi pada balita. Kegiatan ini berlangsung selama 12 hari, menggunakan bahan pangan lokal, juga dilakukan kunjungan rumah oleh kader dalam pemantauannya. Sumber dana yang didapatkan secara bergotong royong, baik dari pemerintah, CSR, LSM, universitas, maupun dari kelompok itu sendiri. Tujuan dan indikator keberhasilan program pos gizi itu memiliki tujuan untuk memulihkan anak-anak kurang gizi yang diidentifikasi di dalam masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mempertahankan status gizi anak di rumah masing-masing secara mandiri, dan mencegah kekurangan gizi pada anak-anak yang akan lahir kemudian dalam masyarakat melalui perilaku ibu pengasuhan anak dalam memberikan makan, menjaga kebersihan, dan mencari layanan kesehatan. Indikator keberhasilan program, 100% peserta pos gizi mengalami kenaikan berat badan selama 3 bulan berturut-turut. Presentasi kehadiran pengasuh di dalam pos gizi, presentase keterlibatan stakeholder setempat, presentase peran aktif kader, dan presentase kegiatan pos gizi dilaksanakan sesuai dengan modul pos gizi Dompet Duafa. Untuk kriteria wilayah intervensi, terdapat 30% balita yang mengalami stunting dan gizi kurang di wilayah sasaran. Sasaran dan kriteria peserta diantaranya usia balita 6-59 bulan, peserta maksimal 15 balita dalam satu kelompok, balita tanpa resiko penyakit infeksi dan penyakit penyerta lainnya. Kemudian, pengasuh berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pos gizi. Kegiatan pos gizi dilakukan selama 12 hari, di mana hari pertama sampai dengan hari ke-6 dilakukan di pos gizi, dan di hari ke-7 sampai hari ke-12 dilakukan di rumah masing-masing dan dilakukan kunjungan rumah oleh kader. Dalam model pemberdayaan pos gizi Dompet Duafa itu terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan pertama di mana tahapan persiapan untuk melakukan pos gizi. Tahapan kedua adalah
implementasi pos gizi. Tahapan ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Tahapan keempat, kaji dampak atas program pos gizi. Dan tahapan kelima, publish untuk capaian program pos gizi. Timeline program pos gizi akan dilakukan beberapa kegiatan. Mulai dari advokasi dan sosialisasi, itu dilakukan pada bulan pertama sampai dengan bulan ketiga. Persiapan sumber dayanya akan dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Pelatihan atau peningkatan kapasitas sumber daya manusianya juga akan dilakukan pada bulan keempat dan kelima. Implementasi sesuai dengan manual program atau proposal yang diterima itu pada bulan ke-6 sampai ke-8. Monitoring berjalannya program dilakukan pada bulan ke-9 dan ke-10. Evaluasi program akan dilakukan pada tahap persiapan, pelaksanaan, dan akhir monitoring itu akan dilakukan pada bulan ke-9 dan ke-10. Kaji dampak akan dilakukan pada bulan ke-11. Public expose akan dilakukan pada bulan ke-12. Petunjuk teknis pelaksanaan program pos gizi Dompet Duafa akan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama di mana ajuan proposal atau TOR dari mitra pelaksana, kemudian akan diseleksi fasilitator program oleh mitra pelaksana program. Yang ketiga, peningkatan kapasitas fasilitator program oleh Dompet Duafa. Tahap kedua akan dimulai dari perencanaan pelaksanaan program. Di antaranya ajuan anggaran, timeline pelaksanaan program. Kemudian akan dilanjutkan dengan implementasi program oleh fasilitator dan dimonitoring oleh mitra pelaksana. Pelaporan kegiatan akan dilakukan pada bulan pertama, bulan kedua, dan akhir bulan ketiga. Supervisi kegiatan dilakukan oleh mitra pelaksana. Pada tahap ketiga, evaluasi pelaksanaan program akan dilaporkan capaian hasil program dan laporan penggunaan dana. Evaluasi program dilakukan bersama Dompet Duafa dan mitra pelaksana. Supervisi pelaksanaan program dilakukan oleh mitra pelaksana dan Dompet Duafa. Public expose program akan dilakukan oleh di Dompet Duafa dan mitra pelaksananya. Mari berkolaborasi untuk Indonesia bebas stunting. Demikian sesi kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.